Yang pertama, Kiai Imaduddin mengatakan Abdullah atau Ubaidillah, ini satu nama sebenarnya, bukanlah anak Ahmad bin Isa. Ya, dengan kesimpulan ini, dan ini kesukaannya dia katanya, saya inginnya itu kalau bahas sesuatu kesimpulannya dulu, gitu kata beliau. Di kesimpulannya dia mengatakan bahwa Ubaidillah atau Abdullah bukan anak Ahmad bin Isa, sehingga jalur nasab habaib yang lewat Abdullah atau Ubaidillah putus semua versi dia. Nah, alasannya apa dia mengatakan begitu, Abdullah atau Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa? Pertama yang jadi alasannya, ini saya lihat dari videonya saat di UIN, ya. Terus saya lihat, saya bolak-balik tak bulan baleni ini beberapa minggu ini saya ngutek-ngutek nasab nih. Sebenarnya kita nggak mau bahas sama habaib, juga ada yang larang saya, tapi ketika ketemu Habib Umar kok saya itu tiba-tiba terbersit dalam hati, saya harus membahasnya gitu ketika di Jombang kemarin. Pertama, alasan beliau dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, ini kita ada kitabnya nih, sudah tak siapkan semua. Oke, mana tadi anak-anak yang meletakkan ini? Aduh lah, nggak diletakkan yang bagus. Nah, sebenarnya, nah ini Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Fakhruddin Ar-Razi. Ya, sudah saya baca. Beliau wafat 606 Hijriah. Dalam kitab itu Fakhruddin Ar-Razi hanya menyebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa adalah 3, yaitu Muhammad, Abu Ja'far di Roy, dan Ali di Romlah. Oke. Muhammad, Abu Ja'far di Roy. Nah, Muhammad ini Abu Ja'far di Roy. Lalu Ali di Romlah dan Husain di Naisabur. 3 anaknya siapa namanya? Ahmad bin Isa. Tidak menyebutkan Abdullah atau Ubaidillah. Yang disebutkan hanya Muhammad, Roy, Iran, terus Ali, Husain. Ini saya katakan, okay. Alasannya kenapa kok cuma 3? Berarti Abdullah nggak ada. Ini kata-kata Imaduddin. Alasannya di situ ada Syekhut Hasr. Ketika pakar nasab kata Imaduddin menyebutkan bilangan, berarti anaknya cuma itu. Gitu. Tapi alasan ini keliru dan langsung dibantah oleh pakar nasab dalam kitab Al-Muntaqah tadi yang telah kita baca, ya kan toh? Nah, dalam kitab ini halaman 8 tadi dikatakan, ketika saya menyebutkan dalam kitab ini fulan punya anak 5 seperti yang kau temukan, kata beliau, dalam referensi-referensi yang lain, termasuknya apa ini, Syajarah Mubarakah, ya, ilahiri, itu tidak berarti fulan hanya punya 5 anak. Berarti 5 anak itu nggak punya saudara? Nggak. Bukan berarti begitu. Mereka mengatakan tersebut itu sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan ilmu yang didapatnya. Ya, tuh. Bukan berarti bahwa anaknya cuma 3. Bahkan, ini kan yang bahwa kitab itu nggak lengkap, nggak ada kitab nasab yang lengkap. Bahkan ada dalam kitab lain itu disebutkan ya bahwa anak daripada Ahmad bin Isa itu cuma 2, dan itu hanya menyebutkan Muhammad dan Abdullah. Lah, unik kan? Nanti ketemu nanti dalam kitab mana. Ya Allah, beliau ini nukil dari beberapa kitab. Ya Allah, mana tadi? Ya, nanti ketemu. Nah, ini kitabnya. Itsbatu Ittisali Nasabi Sadah Alawiyin, karangan Al-Allamah As-Said Umar bin Sultan Al-Atasbu Alawi. Ini mudarris bil Masjidil Haram Al-Makki. Dalam kitab yang dinukil beliau, di situ disebutkan anaknya Ahmad bin Isa hanya 2. Ini yang nyebutkan banyak ulama, yaitu Muhammad dan Abdullah, tanpa menyebutkan yang 2 tadi. Ayo, mau gimana ini? Kitab nasab saling melengkapi. Maka di sini disebutkan itulah pentingnya nulis kitab nasab, supaya yang belum dimasukkan supaya dimasukkan.
Itu. Di sini baca Al-Muntaqon nanti halaman 8. Ayo, itu. Bon. Jadi kalau Fakhruddin Ar-Razi mengatakan anak Ahmad bin Isa cuma 3, itu tidak menafikan bahwa Ahmad bin Isa punya anak yang lain. Kita lihat pakar sejarah yang lain mengatakan gimana tentang Ahmad bin Isa. Apa cuma itu anaknya? 3 saja. Muhammad, Abdullah, Ali, dan Husain. Apa itu saja? Tidak. Ini hanya sepengetahuan Ar-Razi saja. Sebagaimana ucapan Sayyidah Aisyah, ini masyhur dalam riwayat Bukhari Muslim. Aisyah mengatakan makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaatan. Aisyah mengatakan begini, Rasulullah itu makana, tidak pernah, bahasanya tidak pernah, makana Rasulullah tidak pernah menambah 11 rakaat saat di Ramadan atau selain Ramadan. Jadi sholatnya Rasulullah itu di Ramadan dan selain Ramadan cuma 11. Ini versi Aisyah. Ternyata banyak riwayat lain termasuk dari Ibnu Abbas yang mengatakan Rasulullah sholatnya tidak hanya 11 rakaat, tapi bisa 13 rakaat, bisa lebih. Nah, berarti apa? Yang dimenangkan siapa? Yang dimenangkan sahabat yang mengatakan lebih. Kenapa? Karena mereka ilmunya lebih banyak dari Aisyah. Aisyah mengatakan cuma 11, yang lain mengatakan 13. Berarti yang mengatakan 13 lebih tahu dari yang mengatakan 11. Paham betul? Nah, itu. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Bon. Semua itu kita nukil di sini tentang Aisyah. Fiqhus Salaf fi Sholatit Tarawih. Silakan dibaca. Ini di sini. Halaman 8. Udah kita tulis ini. Ini sebenarnya nanti kalau ditulis bisa jadi buku nih, ini video ini ya. Ini insya Allah nanti kapan-kapan akan kita jadikan buku. Ya, biar dibaca semua dan dalil-dalilnya bisa dipahami supaya nanti kalau ada yang ngeritik monggo gitu kan. Apa kesalahan saya misalnya nggak apa-apa. Berarti yang dipakai oleh siapa namanya Imaduddin Syajaratul Mubarakah tertolak. Ucapannya yang mengatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma 3 berdasarkan kitab Sajarah Mubarakah yang mengatakan cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, maka ya pendapat ini tertolak. Siapa yang nolak? Pakar nasab Al-Habib Asy-Syarif ini ya. Habib nggak mau beliau nih. Syarif karena beliau Al-Hasani. Syarif Ihab bin Yakub Al-Hasani. Tertolak sudah. Kalau tertolak berarti satu alasannya gugur. Nomor 2, kalau satu alasan gugur berarti ditetapkan anaknya Ahmad bin Isa tidak cuma 3. Berarti berapa? Nanti. Nomor 2, alasannya Imaduddin nomor 2 yang mengatakan Ubaidillah atau Abdullah bukanlah anak Ahmad bin Isa. Alasannya kitab-kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 tidak ada yang menyebutkan bahwa Abdullah atau Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. So, ini juga kesalahan. Ini juga kesalahan. Atau kalau beliau ini tahu, berarti ini pembodohan. Kalau beliau tahu, ini pembodohan berarti. Para ulama di abad-abad tersebut banyak yang menyebutkan bahwa Abdullah atau Ubaidillah ini adalah anak Ahmad bin Isa, baik secara tersirat ataupun tersurat, baik secara isyarat ataupun secara nason. Yang menyebut secara tersirat itu kebanyakan mereka ini memang nggak tahu. Taunya punya anak banyak gitu saja, cuma nggak tahu siapa saja, sehingga cuma menyebutkan satu saja, yaitu Muhammad biasanya. Sebagaimana yang sering disebutkan oleh Imaduddin yang mengatakan dalam Al-Fahri, dalam Al-Asili, dalam ini cuma disebutkan sebagian dari. Kata-kata Imaduddin yang mengatakan sebagian dari, sebagaimana yang saya baca, itu benar-benar tidak menafikan bahwa
anaknya Ahmad bin Isa itu adalah Abdullah. Sehingga pakar nasab itu pinter mereka, karena mereka nggak tahu semua anaknya, mereka cuma mengatakan sebagian, karena memang yang ditahu adalah sebagian. Dan kebanyakan mereka bukan orang Yaman, sehingga nggak ngerti yang di daerah Yaman. Gitu. Coba kita lihat